Apa dengarkan orang baca Quran, mengaji. Hah? Coba dengarkan orang baca Quran. Kok Biar baca tenang, Quran? biar tenang hatinya. Maksudnya kok baca Quran? Jangan baca, dengarkan aja Quran itu dibacakan. Maksud? Dengarkan orang Islam baca Quran. Mana tahu dengan membaca Quran hatinya bisa tenang. Terus? Kalau nanti tenang setelah baca Quran, ya bisa aja pelan-pelan belajar Quran. Gitu. Ketika ungkapan dia sepenuhnya manusia, artinya dia adalah makhluk. Nah, sebagai makhluk, ternyata dia juga adalah sepenuhnya Tuhan. Jadi ada dua pribadi yang bermain di sana, pribadi Tuhan dan pribadi manusia. Akan tetapi, kami melihat bahwa sepenuhnya Tuhan sudah tentu bukan Yesus. Jika berbicara sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan berarti kita berbicara perspektif Tuhannya Yahudi dalam hal ini. Dan sepenuhnya manusia, kita berbicara tentang yang bukan Tuhannya Yahudi, dalam hal ini Yesus, yang disembah oleh saudara kami Kristen. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika konsep ini diusung dan kita mencari titik kebenarannya, maka yang kita temukan sekarang ini, yang harus kita temukan adalah pengakuan daripada Tuhan yang 100% Tuhan ini. Yang seutuhnya Tuhan ini mengaku bahwa dia bakal menjadi sepenuhnya bukan Tuhan, alias sepenuhnya manusia. Dan sepenuhnya manusia ini, kita akan temukan pengakuannya kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri yang nuzul menjadi manusia. Sayangnya, di dua pribadi tersebut tidak pernah mengklaim dua-duanya. Bapa sepenuhnya Tuhan tidak pernah mengklaim kalau dia akan turun ke bumi menjadi manusia. Manusia sepenuhnya Yesus tidak pernah mengklaim kalau dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Jadi dua pribadi tidak saling mengklaim, aku akan menjadi manusia. Yang manusia, aku adalah Bapa yang tadinya lalu menjadi manusia. Itu nggak ada pengakuan itu. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi dasar pijakan, kisi utama atau materi utama yang dijadikan sebagai sandaran mengatakan bahwa Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya pencipta, dan sepenuhnya ciptaan. Silakan. Baik. Nah, kita harus mengenal dulu ya. Jadi kalau bicara Yesus, itu bicara nama. Makanya nanti saya akan buktikan bahwa Allahnya orang Yahudi itu sama dengan Allah yang orang Kristen sembah. Nah, itu ada dasarnya. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Jadi Yesus bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Makanya waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia yang dikatakan anak Allah, Mesias atau Juru Selamat, itu namanya Yesus. Nah, kenapa dia harus turun sebagai manusia? Karena kalau dia turun sebagai Allah atau sebagai Tuhan, yang pertama itu penebusan tidak akan terjadi. Yang kedua, kalau dia turun sebagai Tuhan atau sebagai Allah, itu manusia bisa mati. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan kan. Itu sebabnya dia turun sebagai manusia dengan tujuan menjadi juru selamat. Nah, makanya ada ayat-ayat mengatakan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Bahkan dia mati pun itu bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Nah, kenapa kita mengatakan dia Tuhan? Karena pada dasarnya itu yang saya katakan, Yesus bicara nama. Dan Yesus di Yohanes 17, dia memperkenalkan Allah itu, Allah yang benar, dan dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu
siapa, supaya kita nggak salah kaprah menyembah. Itu ada di Yohanes 17. Makanya saya buktikan ya, bahwa Allah orang Yahudi itu sama dengan Allah Kristen. Kenapa saya katakan sama? Karena di Keluaran 3 ayat 13, Musa pernah menanyakan nama Allah itu kan, kalau kita baca. Tetapi apa jawaban Tuhan? Dia bilang, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Artinya dia belum menyatakan namanya. Nah, terus kapan dia nyatakan? Dia nyatakan setelah Allah itu datang sebagai manusia, yang dikatakan anak Allah namanya Yesus itu, dia memperkenalkan itu. Itu yang saya katakan tadi Bang Suma. Di Yohanes 17 ayat 3, dia kan mengatakan, inilah hidup yang kekal, supaya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, setelah dia mengatakan itu, dia juga memperkenalkan nama Allah itu. Itu di mana? Masih di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nah, dia perkenalkan siapa nama Bapa itu atau nama Allah itu. Makanya saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah bicara gelar-gelar Allah. Itu. Makanya kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi semakin menarik konsep yang dibangun dari saudara kita, Pak Bang Ferdi, terkait dengan Yesus dan juga Tuhannya. Jadi yang saya temukan di sini adalah ketika Tuhan turun menjelma atau inkarnasi menjadi Yesus. Tapi yang mengatakan itu bukan Yesusnya. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Seakan-akan Yesus ini bisu dan tidak bisa berbicara seperti Kristen berbicara. Padahal kalau kita melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang harus didengar Yesus, bukan Kristen. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus dipercaya Yesus, bukan Kristen. Jadi yang harus didengarkan Yesus, yang harus dipercaya Yesus. Maka yang kami tuntut sebagai seorang Muslim yang dijadikan sebagai orang yang senantiasa ingin dijadikan sebagai pengikut Kristus, yang kami tuntut adalah ucapan Yesus yang ingin kami dengarkan dan ucapan Yesus yang ingin kami percayai. Di mana suara Yesus yang memperdengarkan seperti dia mengatakan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Di mana Yesus kami harus percaya dengan ungkapan itu? Saya tidak temukan itu, Bang. Nah, untuk itu, kalau dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, menjadi sepenuhnya manusia, maka pola yang kita bangun untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami Kristen adalah ketika Yesus menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Konsep yang dilahirkan kemudian adalah bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia tentu terbatas. Nah, pertanyaan saya, sepenuhnya manusia, bagaimana caranya menjadikan dirinya menjadi Tuhan kembali? Padahal dia sepenuhnya manusia. Lalu bagaimana cara dia kembali menjadi sepenuhnya Tuhan? Silakan. Baik. Ya, saya jawab ya. Nah, kalau Bang Suma mengatakan di mana ada pernyataan Yesus kan, kalau dia itu sebagai Tuhan ya, itu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, selama dia hidup di dunia sebagai manusia, memang nggak ada ya dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku ya. Tetapi ada ayat yang dia mengingatkan dalam keadaan dia sebagai manusia, dia mengingatkan. Dia bilang begini, aku di Yohanes 8 ayat 23 dan 24 mengatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya
bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, kata dia ini itu sudah dijelaskan di Yohanes 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, bahkan di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya sudah menjelaskan siapa dia itu. Nah, terus ada lagi perkataan Yesus ketika dia dicobai. Ketika iblis mencobai, itu di Matius berapa ya? Sehabis dia dibaptis, dia dicobai kan di padang gurun. Ada perkataan Yesus mengatakan Yesus yang dicobai. Terus dia mengatakan begini kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang dicobai siapa? Adalah Yesus. Dan bahkan setelah dia selesai melakukan sebagai juru selamat, dia mati, dia bangkit, dan dia naik, dan dia menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, jadi dalam kesimpulan di Alkitab, memang dalam keadaan sebagai manusia tidak banyak dia menunjukkan bahwa dia sebagai Allah, karena dia datang sebagai manusia. Nah, kenapa kita harus percaya dia datang sebagai manusia? Untuk mengingat karyanya, bahwa Allah pernah datang sebagai manusia menjadi juru selamat. Makanya dikatakan dalam istilah itu mengatakan dia mengutus dirinya. Karena apa saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bicara gelar-gelar Allah. Dan kebanyakan di Alkitab menuliskan waktu dia hidup di dunia, makanya dia selalu mengatakan, anak berdoa kepada Bapa kan, dia bilang Bapa pencipta langit dan bumi, dia menunjukkan kepada siapa? Bapa itu, tetapi itu adalah bicara gelar Allah. Dan Bapa itu tidak terlihat, makanya Yesus mengatakan, kalau kau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, di ayat di Efesus 2 kalau nggak salah mengatakan begini, ia adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan, artinya pada dasarnya Allah itu tidak terlihat. Nah, siapa yang terlihat? Yesuslah yang datang sebagai manusia. Makanya dia dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Bang Suma. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Saya rasa kita udah tidak di poin itu lagi, Bang. Poin kita sekarang ini adalah ketika saudara sepenuhnya menganggap Yesus itu manusia dan menganggap bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Tuhan. Poin kita sekarang bukan di situ. Poin kita sekarang adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami umat Islam yang menelaah tentang konsep Tuhan dengan akal, Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, itu gimana bisa menjadi Tuhan sepenuhnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diriku tidak bisa berbuat apa-apa. Diriku untuk menjadi Tuhan itu kayak mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku ini untuk menjadi Tuhan kembali, sebagaimana pemaksaan dogma doktrin Kristen, itu caraku untuk kembali menjadi Tuhan itu kayak mana? Sementara aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu untuk menjadi Tuhan, kayak mana caranya? Baik. Silakan. Baik, untuk katakan menjadi Tuhan, dia pada dasarnya udah Tuhan. Makanya kenapa kami menyembah dia sebagai Tuhan? Karena pada dasarnya dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah pernah datang sebagai manusia ada. Dan kenapa kita harus percaya dia datang sebagai manusia, juru selamat? Nah, itulah yang menguatkan di Alkitab. Seperti Bang Suma bilang, dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi, dia dikatakan guru, bahkan lebih ekstrim dia dikatakan hamba Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai manusia. Makanya kita mengakui dua-duanya. Karena kalau kita mengakui salah satunya, itu ada konsekuensinya. Contoh, ketika kita cuma mengakui dia sebagai Tuhan dan tidak mengakui dia datang sebagai manusia, dikatakan apa? Kita adalah roh antikristus dan penyesat. Itu ayatnya ada di mana? Di 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kita tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita cuma percaya dia datang sebagai manusia dan tidak mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan, dia bilang di Yohanes 8 tadi, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesus bilang, kamu akan mati dalam dosamu. Itu konsekuensinya. Makanya kita mengakui dua-duanya. Jadi kalau dibilang dari manusia jadi Tuhan, udah nggak lagi. Itulah tetap sebagai manusia. Dikatakan kan akan kembali anak manusia. Makanya kita percaya dua-dua konsep itu. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Bang. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, kita sudah tidak di situ lagi. Kita ingin pembuktian
Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi bukan Tuhan, yaitu sepenuhnya manusia. Karena kita tidak akan mungkin kehilangan Tuhan. Alam semesta ini tidak mungkin kehilangan Tuhan. Kalau Tuhannya orang Kristen dikatakan bahwasanya menjadi manusia, lalu Anda mengatakan dia tadinya adalah Tuhan. Oke, silakan dengan konsep itu. Tapi pertanggungjawabannya gimana? Ketika Tuhan Anda sudah terjebak dengan keadaan sepenuhnya manusia. Dia terjebak dengan keadaannya sebagai manusia. Dan itu bukan ngadi-ngadi. Dia mengakui. Yohanes 12, Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sehingga untuk membangkitkan orang mati kudu berdoa dulu. Untuk bermukjizat kudu berdoa dulu. Nah sekarang untuk dia menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang asalnya memang adalah pencipta menurut saudara, itu caranya gimana? Tunggu, saudara mengatakan tadinya kan dia memang Tuhan. Itu konsep, itu kepercayaan, itu dogma, itu doktrin, itu keyakinan. Tapi pada dasarnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika saudara mengatakan di dalam Yohanes 8, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan binasa. Tunggu dulu. Dia di situ siapa? Baca nomor 28-nya. Jadi bukan dia itu adalah pencipta, dia itu adalah Tuhan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Oh, ternyata dia anak manusia. Itu ucapan siapa? Ucapan dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah anak manusia, nah itu yang dimaksud, maka kamu akan binasa. Makanya dikatakan bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kalau begitu dirimu sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana dirimu bisa menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi kembali? Aku bisa membuat diriku menjadi Tuhan. Loh, tadi kau mengatakan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kau bisa membuatmu menjadi Tuhan. Coba buat dirimu menjadi malaikat aja, gak mungkin bisa. Apalagi membuat dirimu menjadi pencipta langit dan bumi. Tapi kalau saudara saya ada jawaban yang bisa kemudian menggugah hati dan perasaan kami, coba Anda ungkapkan. Bagaimana caranya manusia Yesus lemah ini bisa membuat dirinya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa? Silakan. Nah, saya jawab ya. Jadi mengenai pertanyaan tentang Yesus ini, sebenarnya udah di zaman Yesus, bahkan Yesus menanyakan sendiri siapa dia. Itu dia tanya kepada murid-muridnya. Saya pakai data ya. Kita buka di Matius 16 ayat 13 dan seterusnya. Dikatakan begini. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, ini Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, nah, tadi kan kata orang, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Nah, Yesus dikatakan sebagai Mesias atau anak Allah yang hidup. Nah, konteks Mesias atau anak Allah yang hidup itu bangsa Israel tahu, ngerti. Itu berbicara tentang Allah yang datang ke dunia. Makanya kan kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka sampai sekarang masih menantikan yang namanya anak Allah itu atau Mesias. Nah, Mesias atau anak Allah ini siapa? Kita lihat di Roma 9 menjelaskan bahwa siapa itu Mesias. Roma 9 ayat 5 mengatakan begini. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa selalu dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Untuk menunjukkan pada dasarnya dia bukan manusia. Nah, itulah sebabnya saya selalu memakai data, Pak, untuk menunjukkan. Dan untuk mengatakan dari manusia dia kembali menjadi Allah, nggak ada.
Kenapa saya katakan nggak ada? Karena di Alkitab mencatat dia akan kembali sebagai anak manusia. Nah, kenapa kita harus percaya itu? Makanya kan Kristen mengakui dua, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Juru Selamat itu adalah anak manusia. Nah, kenapa kita harus akui itu juga, anak manusia itu? Karena mengingat karya Tuhan yang pernah datang sebagai manusia, yang jadi Juru Selamat itu. Nah, itu kita nggak bisa lupakan. Makanya kenapa Kristen selalu mengadakan perjamuan, Paskah, Natal dan sebagainya, mengingat kebaikan Tuhan yang datang sebagai manusia. Karena kalau dia nggak datang sebagai manusia untuk jadi selamat, kita nggak akan pernah selamat, akan mati dalam kekekalan. Itu. Jadi kalau pertanyaan semua mengatakan di mana Yesus kembali menjadi Allah, nggak ada. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena Yesus bicara nama. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Itulah yang membedakan. Makanya dalam di doktrin Tritunggal mengatakan Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, itu ada betulnya. Cuma saya membawanya secara alkitabiah aja, Pak, yang bawa doktrin Tritunggal. Karena lebih enak memakai doktrin alkitabiah, karena ada pakai dalil kan, banyak ayatnya untuk menunjukkan seperti itu. Makanya kita tak mengatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Anak manusia kan ya, anak manusia. Dan saudara tidak bisa menemukan satu data bagaimana cara manusia Yesus yang lemah ini menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya sudah selesai. Berarti ending dari Yesus adalah manusia. Titik. Sabar. Sedangkan anggapan Yesus itu adalah Tuhan, itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus. Tanpa dalil, mengatakan sesuatu, berbicara tentang sesuatu, meyakini tentang sesuatu, mempercayai dan mengajarkan kepada seseorang, kepada orang lain, maka itu adalah fitnah terbesar. Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Ada manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan tanpa dalil. Begitu besar fitnah yang dilakukan oleh manusia ketika dia mengatakan Tuhan telah nuzul menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kita minta pertanggungjawaban. Bagaimana caranya manusia Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Sedangkan untuk menjadi sebongkah batu aja Yesus tidak sanggup. Untuk sekedar menjadi seekor burung pipit Yesus tidak bisa. Untuk sekedar menjadi seekor nyamuk aja Yesus tak mampu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa jadi mimpi menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Inilah kelemahan Kristen. Inilah lubang besar yang ada di kepala saudara-saudara kami Kristen yang tidak tertambal sudah 2000 tahun lebih lamanya. Sadar itu nggak ada dalil. Sadar Yesus tak bisa berbuat apa-apa, tapi masih tetap dipercayai dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini adalah fitnah terbesar yang telah dilakukan oleh anak keturunan Adam. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ini seperti hewan ternak, mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang didengarkan, bahkan lebih hina daripada itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Setelah Anda lihat, Anda rasakan, Anda memperdengarkan, Anda pelajari, dia turun ke bumi menjadi bayi, menjadi manusia yang tak berdaya, dibunuh oleh manusia, lalu Anda jadikan dia sebagai Tuhan, sementara dasar pijakan pertanyaan mendasar. Bagaimana seorang manusia Yesus yang diberi kekuatan oleh malaikat bisa merubah dirinya yang sepenuhnya manusia berubah menjadi sepenuhnya Tuhan kembali? Atau jangan-jangan Yesus sudah pensiun menjadi Tuhan? Silakan. Baik, saya jawab. Yang Bang Suma katakan itu betul, saya bilang. Yang dalam konteks kemanusiaannya Yesusnya itu saya nggak bisa bantah karena ada ayat-ayatnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku selain daripada dia, kan itu betul. Tetapi itu yang saya katakan Bang Suma, itu setengah kebenaran. Nah, ketika Bang Suma meminta dalil atau ayat yang dimana kalau Yesus itu
adalah sang pencipta. Kata Bang Suma aja bilang mau cipta nyamuk aja gak bisa, cipta apa lagi ya gak bisa. Nah, tetapi saya akan tunjukkan ada ayat yang mengatakan begini. Kita baca di Yohanes ya. Yohanes 1 dikatakan firman yang telah menjadi manusia kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita baca terus ini sampai di ayat ke-10 dikatakan begini, dari ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi yang datang ke dalam dunia itu yang menjadikan dunia itu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu apa yang diciptakan? Sebenarnya semua. Makanya saya bilang, Bang Suma, Allah yang orang Yahudi itu, Yesus telah memperkenalkan namanya. Anak Allah itu telah memperkenalkan di Yohanes 17 itu. Makanya saya bilang, Allahnya orang Yahudi itu sama dengan orang Kristen sembah. Yesus bicara nama itu, Bang Suma. Makanya kalau kita lihat, kenapa Yesus dikatakan nama di atas segala nama? Berarti tidak ada nama yang melebihi. Dan Allah orang Yahudi, itulah yang diperkenalkan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu. Dia ketika dia mengatakan begini kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia memperkenalkan juga nama Allah yang benar itu. Supaya kita kenal dan kita menyembah Allah yang kita kenal. Makanya Yesus bilang, kami menyembah Allah yang kami kenal, bukan tidak kenal. Nah, buktinya di mana? Ketika dia memperkenalkan nama Allah itu, dia mengajak untuk memperoleh hidupnya kekal, dia juga memperkenalkan nama Allah itu. Gitu. Oke, baik. Jadi ini yang ketiga kalinya. Saya mengatakan kita tidak mundur, kita maju ini maju. Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang betul. Misalnya gitu. Tuhan yang benar adalah Tuhannya Kristen. Tapi itu sebelum jadi Tuhan, sebelum jadi manusia. Setelah Tuhannya Kristen jadi manusia, dia pensiun menjadi Tuhan. Kenapa dia pensiun menjadi Tuhan? Karena dia tidak bisa lagi kembali menjadi Tuhan. Dia terjebak dalam konsep Helenisme. Dia Tuhan tadinya, turun menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, pertanyaannya yang tadi itu loh. Bagaimana caranya Yesus yang sudah menjadi manusia yang katanya tadinya Tuhan, merubah dirinya kembali menjadi Tuhan? Bukan masalah dia tadinya Tuhan. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu menjadi daging. Itu bukan urusan lagi. Tuhan Anda menjadi manusia, titik. Nah, setelah dia menjadi Tuhan, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan, bukan konsep doktrin gereja semata. Tentu Tuhan Anda yang menjadi manusia ini tidak mungkin selama-lamanya menjadi bukan Tuhan. Tentu kita berharap dia kembali menjadi Tuhan, supaya ada yang menjadi Tuhan. Karena kalau dia tidak menjadi Tuhan kembali, sementara Tuhan itu cuma satu-satunya, maka alam semesta kehilangan Tuhan. Dan itu mustahil. Supaya alam semesta kembali punya Tuhan, bagaimana caranya anak Maria ini kembali kepada hakikatnya menjadi Tuhan? Sedangkan ketika dia menjadi manusia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau dia pun menjadi Tuhan, ada kekuatan besar di luar dirinya yang melantiknya menjadi Tuhan. Karena Yesus mau kembali menjadi Tuhan, gak bisa. Seibarat manusia berubah menjadi babi ngepet. Setelah jadi babi, dia berharap menjadi manusia kembali. Tapi apa daya, lilin mati. Tidak ada lagi yang kemudian bisa menyalakan lilin, sehingga dia menjadi babi selama-lamanya, nggak bisa lagi menjadi manusia. Itu analogi sederhananya. Ketika Tuhan Anda adalah manusia lalu menjadi seekor babi, dia menjadi babi selama-lamanya, nggak bisa kembali menjadi manusia. Itulah yang dialami Tuhan, saudara. Yesus tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Ibarat babi ngepet tidak bisa kembali menjadi manusia. Dia menjadi babi selama-lamanya. Dia menjadi manusia selama-lamanya. Saya katakan sekali lagi,
Yesus sudah pensiun menjadi Tuhan. Nah, silakan. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi tahu dulu konsep tentang ketuhanan di Kristen secara alkitabiah ya. Nah, dikatakan di Alkitab, pada dasarnya Allah itu roh. Nah, roh itu kan kita tahu, roh itu bukan pribadi, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Nah, itu adalah roh. Pada dasarnya Allah itu adalah roh. Nah, sebelum dia mencipta, nanti saya akan tunjukkan data-datanya. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, termasuk langit dan bumi, beserta alam semesta ini, karena Allah itu adalah roh, dia yang pertama-tama dia lakukan apa? Dia menciptakan pribadinya. Nah, kenapa saya katakan pribadi? Nanti saya akan buktikan. Dia menciptakan pribadinya. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 itu dan 27 dia mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, itu sebabnya manusia diciptakan serupa gambar dengan Allah kan. Nah, itu ada di mana ayatnya? Itu dijelaskan juga di Yohanes. Jadi firman itu yang kita baca tadi pada mulanya adalah firman, itu berbicara pribadi Allah. Kenapa saya katakan itu pribadi, bukan perkataan? Dalam konteks di Yohanes itu bukan bicara perkataan, itu melainkan pribadi. Karena itu diciptakan. Kalau perkataan diciptakan, berarti Tuhan bisu dong. Makanya dia menciptakan perkataan kan. Makanya saya katakan di firman yang dijelaskan di Yohanes itu bicara pribadi. Nah, pribadilah inilah yang turun ke dunia menjadi manusia. Makanya dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau Bang Suma minta data, di mana Yesus yang anak manusia ini bisa kembali lagi kepada Allah? Menjadi Allah nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Karena itulah menunjukkan yang dikatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ada ayat mengatakan, di sorga ada 3 yang bersaksi. Bapa, Anak dan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tapi kan kita tahu Firman itu adalah Allah. Nah, itu yang saya katakan gelar-gelar Allah. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus bicara gelar. Yesus itu bicara nama. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Nah, kita percaya dua-duanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Bang Suma menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan itu betul. Tetapi itu cuma setengah kebenaran. Karena ada konsekuensinya setiap kita tidak mengaku salah satunya. Gitu Bang Suma. Oke, setengah kebenaran. Yesus sepenuhnya manusia. Setengah kebenarannya lagi adalah kita nunggu. Kita nunggu, kita cari, kita telah, kita bongkar habis Bible itu. Supaya sepenuhnya kebenaran. Setengah kebenarannya adalah dia Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Setengahnya mana? Setengahnya lagi ketika dia kembali menjadi Tuhan. Anda membaca Ibrani 10 nomor 12. Yesus anak manusia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesus selama-lamanya gagal jadi Tuhan kembali. Karena dia duduk selama-lamanya sebagai bukan Tuhan di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi saudara kami Kristen dimanapun berada, ketahuilah Yesus gagal misinya menjadi Tuhan kembali karena dia duduk selama-lamanya sebagai anak manusia. Anda salah sembah karena dia hanya sepotong Tuhan, sepotongnya manusia. Silakan. Nah, itulah yang saya katakan. Jadi nama Bapa itu kan Yesus. Nama anak itu Yesus. Anak Allah yang datang sebagai manusia itu adalah Yesus. Dan Roh Kudus pun diutus dalam nama Yesus. Nah, untuk menguatkan bahwa itu adalah dirinya juga sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Kita lihat waktu Yesus sebelum naik ke surga kan dia berpesan kepada murid-muridnya kan di Amanat Agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan. Itu perintah agung dia. Nah, setelah dia naik ke atas ke surga, apa yang murid-murid lakukan? Apakah mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kenapa dia membaptis dalam nama Yesus Kristus? Kenapa dia nggak bilang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus?
Karena mereka udah diajarkan oleh Yesus, nama Bapa itu siapa, nama Anak itu siapa, dan Roh Kudus pun itu diutus dalam nama siapa. Makanya mereka membaptis dalam nama Yesus. Nah, itu yang saya katakan Bang Suma. Itu Yesus bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah gelar-gelarnya. Dia datang bukan berarti Allah turun ke dunia sebagai manusia terus surga kosong. Enggak. Karena Allah mempunyai dua hakikat yang saya katakan tadi, sebagai roh dan sebagai pribadi. Itu. Buka pintu. Oke, saudaraku, silakan aja, silakan. Silahkan. Anda mau apapun itu silahkan. Tapi oknum Yesusnya tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Silahkan. Nama Tuhan adalah Yesus. Nama anak Maria adalah Yesus. Dia adalah nama Tuhan itu. Silahkan. Apapun itu, monggo, monggo. Tapi pada faktanya di lapangan Yesus tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Saya udah kasih perumpamaan seibarat babi ngepet. Babi ngepet, keluarganya sudah dibuat jadi kaya. Udah beli rumah, udah terbang ke bulan malah keluarganya. Hasil daripada ngepet setelah dia menjadi babi. Tapi sangat disayangkan ketika orang pada sudah menikmati kekayaan hasil ngepetnya dia, hasilnya dia turun ke bumi menjadi manusia dan nebus dosa-dosa orang, dia tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Alam semesta kehilangan Tuhan. Atau jangan-jangan Yesus hanya Tuhan di ufuk sebelah timur, bukan Tuhan untuk alam semesta. Dia hanya Tuhan di bagian timur gereja utara. Karena faktanya memang demikian. Pengakuan Yesus, bahkan saudara saya Ferdi pun tak sanggup menunjukkan data. Memang gak ada datanya. Ya sudah, berarti Yesus terjebak dalam konsep Helenisme. Dia berubah menjadi makhluk. Setelah menjadi makhluk, dia tidak bisa menjadi kembali seperti apa yang ada di angan-angan Kristen menjadi Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka, berkuasa kemudian melemparkan, memuatkan tulang-tulang manusia ke dalam neraka, berkuasa kemudian mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Yesus terjebak sebagai manusia sampai selama-lamanya menjadi manusia. Berarti dengan kata lain, sampai selama-lamanya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus Tuhan hanya ada di dalam angan-angan saudara kami Kristen. Yesus Tuhan hanya ada dalam halusinasi Kristen. Faktanya, untuk sekedar memberikan data Yesus manusia berubah menjadi Tuhan saja kalian tak sanggup. Berarti kekuatan Yesus Tuhan hanya ada di imajinasi angan-angan belaka dari saudara kami Kristen. Sementara Tuhan mengurus alam semesta. Tuhan menciptakan segala-galanya, Tuhan mengatur segala-galanya, Tuhan mengatur neraka, Tuhan mengatur surga. Yesus mengatur napasnya saja susah. Karena dia manusia. Datang malaikat kepadanya ketakutan, bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya keringatnya seperti titik darah. Bagaimana mungkin makhluk selevel ini bisa menjadi Tuhan alam semesta? Bagaimana mungkin saya Bang Suma mau merelakan diri saya menyembah kepada makhluk lemah selevel Yesus? Sorry lah, tidak akan mungkin saya sebagai manusia menyembah makhluk sebesar apapun namanya, sehebat apapun kemudian orang mengusungnya menjadi Tuhan, kalau dia sendiri tidak bisa jadi Tuhan. Silakan. Baik, saya cuma mau menunjukkan satu ayat aja untuk menunjukkan bahwa dia itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan ini pengakuan Yesus sendiri. Di Wahyu 1 ayat 8, dia mengatakan begini, aku adalah Alfa Omega. Nah, kenapa dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Dia nggak mengatakan Bapa atau Anak. Nah, itu adalah perwakilan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia bilang aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya Alfa dan Omega pasti Bang Suma tahu kan awal dan akhir. Tuhan yang ada, artinya yang sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Dan yang sudah ada, artinya yang pernah datang ke dunia sebagai manusia. Dan yang akan datang, artinya dialah yang menjadi hakim di hari kiamat, yang ditutup dengan yang maha kuasa. Nah, kalau dikatakan yang maha kuasa, adakah yang lebih berkuasa? Nggak ada. Nah, inilah pengakuan Yesus setelah dia naik ke surga.
setelah dia bangkit, dia mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengatakan aku. Dia nggak bilang Bapa, karena kata aku ini perwakilan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. baik. Kalau aku ada salah, saya minta maaf ya kalau salah-salah kata ya. Sama-sama Bang Ferdi. Saya pun minta maaf. Ya, Kasih. ya saya turun ya. Oke. Atau Bang Suma minta tolong, Kasih. Bang Suma turun ini Bang. Oke, makasih abangku. Sehat selalu Bang Ferdi. Ya, sama-sama. Oke. Sip. Akulah awal, akulah akhir. Andai saja Bang Suma Imut ini mampu berbicara hal yang sama, silakan lu pecahkan tenggorokan lu ngomong aku adalah awal, akulah akhir. Tapi lu untuk sekedar cebok sendiri lu nggak bisa. Gimana lu bisa mengatakan lu awal akhir? Lu awal akhir? Kalau hanya sekedar konsep, akulah awal, akulah akhir. Terus dengan ucapanmu itu kau bisa membuat dirimu menjadi Tuhan. Aku juga bisa. Akulah awal, akulah akhir. Besok kena panu. Besok kena diare. Siapapun bisa. Kalau cuma mengklaim seperti itu, Paman. Dan satu hal lagi yang perlu Anda pahami. Harusnya ini menghantarkan saudara menjadi waras. Anda sudah mengakui tak ada dalil. Tak ada dalil Bang Suma. Bagaimana Yesus bisa kembali menjadi kodrat ilahi, itu tak ada dalilnya Bang Suma. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengajarkan itu, bukan? Ya. Lalu ada sudah sampai pada persimpangan jalan. Anda mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Di sisi lain Anda mengakui Tuhan yang Anda sembah tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Lalu di seberang jalan di mana persimpangan Anda berdiri, ada yang mengaku akulah awal dan akulah akhir, dan itu katanya adalah makhluk yang katanya tidak bisa berbuat menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Tidakkah Anda tahu bahwa iblis ingin menyamai Tuhan? Iblis yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri pun sombong di hadapan Tuhan dan ingin menyamai Tuhan. Apakah Anda sadar sampai sana? Ketika ada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi dia mengklaim akulah awal, akulah akhir. Pertanyakan akal sehat saudara. Siapa yang bergelar bintang timur Halal bin Zakar yang ada di dalam kitabnya Yahudi Yesaya 14 tersebut? Lu ngaku lu Alfa Omega, tapi untuk sekedar menjadi nyamuk kau nggak bisa. Gimana kau ngurus alam semesta, Cahyo? Udah bawa sana, bawa tidur. Bawa ya, jangan banyak bicara, jangan omong kosong, banyak besar mulut nanti kau ya. Diam situ, diam situ, jangan banyak goyang. Saya kira begitu. Bagi orang yang sehat akal akan menelaah betapa jahilnya konsep mereka. Silakan saudara kami non muslim yang lain yang agak berbobot naik sini, kita diskusi tema sama seperti tadi. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Halo.
Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaannya, silakan. Makasih sahabat Abiyu. Yang di YouTube juga makasih ya. YouTube aman kan, teman-teman? Aman ya? Oke. Semangat malam, saudara stres. Halo. Aduh, kok gua lagi yang naik kepencet tadi? Gua mau nonton aja. Gua Gitu. mau dengar-dengar aja. Apa? Gereja mana? Dari gereja mana ente? Katolik. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Menyembah Tuhan yang gagal kembali ke pulang kampung. Enggak lah. Jadi, Gue nyembah Tuhan Yesus Kristus, bos. yang tidak bisa lagi menjadi Tuhan. Emang Tuhan lu hebat ya? Oh, nggak bisa kau bandingkan dengan Yesus. Terus kenapa sekarang di dunia yang penguasanya bukan orang Islam, Bang? Ah, bagus. Iblis menjanjikan kerajaan bumi bagi pengikutnya. Wah. Matius 4, Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jika engkau menyembah aku, maka segala kerajaan dunia, kuasa dunia, kemegahan dunia aku berikan kepadamu. Siapa yang merasa menguasai kemegahan dunia? Aku ngasih Berarti yang aku menerima ngomong simpel kuasa aja, dari Bang. Aku ngomong simpel aja gini. Kalau emang Tuhannya hebat, kalau bisa ngasih tahu semua pengikutnya, coba dah ke Palestina biar gak dijajah sekarang, Bang. Coba kalau bisa. Cara kerja Tuhan itu tidak begitu. Kalau cara kerja Tuhan seperti itu, maka Tuhan akan mencabut kemampuan Anda bernapas ketika Tuhan Anda tidak sembah. Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Tuhan memberikan kenikmatan, Tuhan memberikan kesenangan, Tuhan memberikan kebahagiaan. Silakan Anda merasakan, silakan Anda menikmati. Silakan Anda nikmati kehidupan di dunia. Terus kenapa Bebas. semua alat-alat elektronik, alat-alat ini semua kok penemunya bukan dari orang sana, Bang? Kan udah dibilang tadi. Apa Kan Allah udah juga dibilang kasih tadi. tahu, Bang? Kan udah dibilang tadi. Kan sudah dibilang. Adam Apanya? diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi kan. Diberikan pengetahuan. Untuk itulah ketika saudara Kristen kami bangga dengan temuan-temuan yang dilakoni, yang ditemukan oleh mereka. Konon gitu. Iya. Lalu kenapa mengutuk Adam? Harusnya Anda berterima kasih kepada Adam. Karena Adam sehingga orang-orang Kristen bisa menemukan apa yang mereka sadari, apa yang mereka kemudian klaim sebagai temuan mereka. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Kristen bisa melakukan penemuan? Nah, bisa lah. Tidak bisa. Nah, caranya gimana? Sedangkan Adam mengetahui dirinya telanjang saja tidak. Kalau Bagaimana dulu bisa Adam, menemukan komputer? kalau dulu Adam nggak makan, Bang, semua sesuatunya udah lengkap. Jadi manusia nggak perlu apa-apa lagi, Bang. Dunianya udah sempurna. Lengkap kau bilang. Lengkap kau bilang. Iya. emang. Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. Ya itu udah, Bang, Betul? karena kan belum berdosa, Bang. Nah, sekarang kalau Anda sekedar tahu diri Anda telanjang atau tidak, lalu di samping kiri kanan Anda itu lengkap fasilitas, ada fungsinya fasilitas itu bagi Anda. Bang, kan aku jawab gini, Bang. Kalau zaman sekarang, kalau udah sekarang ya, kalau orang belum jatuh dalam dosa ya,
nggak ada buat pengen sesuatu yang lain bang, cuma hidup seperti biasa aja bahagianya, nggak ada buat ini itu, nggak ada lagi bang. Bagaimana takaran bahagia itu ketika Anda tidak tahu baik dan jahat? Ya kayak awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa lah bang. Ya gimana kebahagiaan yang mana? Bagaimana Anda bisa menilai sebuah kebahagiaan sementara Anda tidak tahu baik, tidak tahu yang jahat? Orang bisa bahagia karena bisa mengetahui ini sengsara. Orang bisa tahu ini tinggi karena ada rendah. Orang bisa tahu besar karena ada kecil. Orang bisa mengetahui tinggi karena ada rendah, pendek. Sekarang Adam tidak tahu baik dan jahat. Bagaimana bisa bahagia? Bang, terus tujuan diciptain buat apa kalau nggak bahagia bang? Dicipta oleh Allah di muka bumi ini Hah? untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, terus bahagia nggak? Bahagia, buktinya saya bahagia. Ya iya itu dah, bahagia kan? Apa lagi? Nah, bahagia. Nah, terus Anda mengatakan bahwasanya Anda bahagia seandainya Adam tidak makan buah pengetahuan. Ya, Kamu ngerti nggak? Pasti. Sedangkan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat saja, kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Bang, Apatah lagi Adam tidak makan. Iya. Bisa jadi seandainya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, Anda menuhankan kutu. kadang kau ini nih, cuma suruh dulu penontonmu yang nonton ini follow akunku kalau emang mereka nurut sama kau tuh. Tapi yang masih gue heran itu tadi yang gue tanya, cuma kenapa kalau kitabmu itu udah benar semua, kenapa semua di dunia ini yang tahu semua bukan orang dari agamamu? Itu yang aku bingung. Yang Ya. pencipta semua bukan dari agamamu semua, aku lihat yang pokoknya yang sekarang aja yang pegang bukan dari agamamu sekarang semua. Apa yang kita Kan penguasa dunia. main Menurut Facebook, Yesus main penguasa dunia IG siapa? aja semua bukan barang-barang dari agama. Menurut Yesus penguasa dunia siapa? Nggak ada penguasa dunia. Nah, hai mulai ngaco. Yang ada ya orang Yesus terkaya, mengat- Bang. Yang ada orang terkaya, orang yang bisa menciptakan segala sesuatu. Oke. Bang. Oke, Manusia. menurut Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Terus Bisa nggak orang kaya Kristen masuk dalam surga menurut Yesus? ya bisa lah bang. Onta aja nggak bisa, apalagi orang Kristen. Jangan jangan ikut di inimu bang yang bilang nggak perlu ini rezeki udah ada. terus kalau kelaparan juga ya cari duit. lucu. Iya benar kan? Kalau kelaparan cari duit gak? Lucu. Kalau kelaparan berdoa apa cari duit bang? Kalau gak punya duit. Lucu Anda ini, lucu serius. Hai weh penonton jangan panas lah, polo-polo dulu akunku. Hai, masalah generasi. Oke. Cewek mau mana? Cewek Kau masih ingat aku berarti ya, nanya-nanya cewekku ya. mana cewekmu? Maskermu buka maskermu. Cewekmu mana? Weh, kamu dosa kamu bang nanya-nanya cewek gua bang. Mana? Cewekmu mana? Coba maskermu buka bang. Halo, semangat malam. Semangat. Malam Bapak. Malam Bang. Malam dari gereja. Saya Hindu Dharma, saya Bali. Oh. Siap. Ini no stress ngaku dari Bali mana? Wajahnya Bang. nggak ada Bali-Balinya. Saya gak bilang saya itu lagi merantau di Bali bang, bukan asal dari Nah, Bali bang. kau pekerja, kau yang nyebar-nyebarin itu kah Sarimi itu kah? Apa maksudnya bang? Kan kau masuk rumah ke rumah orang-orang Hindu yang sudah punya beragama. Kenapa kau masuk temanmu?
Saya Apa tanya sih yang dulu. diomongin orang ini bang? Nggak paham dia. Justru kau yang stres ngaku orang Bali, padahal kau bukan orang Bali kau. Woi Ya bang, kan? ini Bang Suma sama aku nih udah sering ngechat, ini udah sering telepon bang, udah tahu dia, aku udah bilang dari dulu bang. Emang Aku- kau siapa? Ih, kenapa nih orang? Tiang Buleleng Singaraja. Saking Buleleng Singaraja. Maksudnya abang ini di Bali itu santer orang membagi-bagikan brosur untuk menjadi penyembah Kristus dalam nama Sang Hyang Widi, itu maksudnya. Benar sekali. Kalian nyamar-nyamar di Bali. Aku bawa. Enggak, dari maksudnya itu apa gitu loh. Kan kami kan sama-sama ini kan toleran, boleh toleran, tapi yang sudah punya agama janganlah kau masukin seperti itu. Paham? Iya, terus sama aku Orang hubungannya tua- apa tua- bang? Hubungannya apa bang? Tuhanmu dijual di Shopee 25.000, 35.000. Murah sekali harganya. Gimana? Saya tanya sama kamu ya, kalau kamu orang Bali ya. Bang, Terus abang ini masalah mau keyakinan. abang ini masuk mau berdebat sama Bang Zuma apa mau ngomong sama aku bang? Ngomong sama kau kan stres. Ih, Ngaku orang Bali. ya tahu Teman-temanmu, tujuan teman-temanmu bawa-bawa sarimi, maksudnya apa? Cuman saya Kenapa? tanya. Bang, di sini aku gak ada lagi nyari lawan debat bang. Aku lagi ngomong sama Bang Zuma. Kau bukan nanti sama ku kamu. cari kau ya. Di mana kau? Balinya mana kau? Balinya mana kau? Apa hubunganmu tanya tentang aku bang? Ya ku tanya karena kau ngaku orang Bali tadi di awal naik. Bang, aku ada ngata-ngatain orang sini gitu. Kau orang-orang luar di Bali udah diusir semua, orang-orang yang itu ke orang-orang Kristen itu yang bagi-bagiin. Kok kenapa? Bang, aku gak ada ngomongin kamu bang, gak ada hina-hina Gak ada kamu, yang ngomongin Bang. kau, tapi kau kan nyebut Bali gitu loh. Lah, kalau ngomong Bali Nyebar-nyebar apa salahnya bang? Cuma ngomong Bali. Oh jangan kau Emang ngaku aku dari rusak? Bali, bilang kau dari daerah kau, cuman saya tinggal di Bali gitu. Ya, Kau iya, kalau nyangkut-nyangkut cuma nama Bali, kau udah nyebar-nyebarin sarimi lagi. kalau cuma salah konsep gitu ya, kalau cuma salah konsep gitu ya santai aja lah bang. Kenapa harus lu gas-gas gitu? Bukan ngegas, maksudnya yang baik. Ngomong tuh pakai etika. Kau cara ngomongmu aja kayak anak SD. Beginilah, begitulah, sok pinter lah begini. Yalah Tuhan kau aja berkeluarga, ada bapak Tuhan, mama Tuhan, anak Tuhan, semua kau jadiin Tuhan. Yang mana kau yang benar? Kalau aku sudah jelas nyatai desa Ngewongidi tunggal, ya kan? Iya, Bang. Nggak ada nyamar-nyamar kayak kau. Iya. Kau kan nyamar-nyamar, Ya, ya kan? kalau Kau agamamu- lari ke Ya, kalau ke agamamu Tokyo, paling benar. misalnya kau Iya. Korea, ya kan? Bukan paling benar lu. Memang begitu loh. Kau janganlah Iya. jadi bunglon. Paham kau? Bang, nah terus sekarang abang masuk sini konsepnya apa sekarang yang abang? Konsepnya ada kau pertanyaan? mengaku orang Bali masalahnya. Temanmu bawa sarimi. Kau kasih tahu. Bang, kalau cuma ngomong gitu aja, emang apa yang harus dipermasalahkan, Bang? Masalahnya kau nyebut-nyebut orang Bali. Nyebut Nah ini tuh bercerai gak gaya nih, nani jagur Jawa ke alih cai. Kau di mana tinggal? Di mana kau tinggal? Sekarang aja kau usir kau. Biar nggak kerja kau di Bali. Di mana kau? Bang, di sini nggak ada yang lagi berdebat sama kamu, Bang. Nggak ada yang berdebat sama kamu. Kau ngomong, kalau ngomong tuh jangan kayak SD ngaku dari Bali lah, siapa yang terkaya, siapa ilmuwan. Alah, Tuhan kau aja banyak keluarga. Nanti Maria kau jadi Tuhan, ya kan? Bapak mana lagi? Banyak Tuhan kau, yang mana yang benar? Ya, Aku tanya, yang mana yang benar? nggak ada yang Manusia. benar, nggak ada yang benar kalau Kau aku, sudah Bang. tahu itu Kristen ada yang benar, kau ikutin juga kan? Iya, Goblok iya. kau. Ya aku udah yang goblok, Bang. Kamu udah yang benar, Bang. Kau jangan nyebut-nyebut nama Bali, sebutin dari mana daerahmu, cuman saya kerja di Bali. Gitu kan enak. Kau tadi nyebut-nyebut orang Bali.
Iya bang, udah bang, aku kan cuma ngomong gitu tadi bang, nggak ada ngomong ngehina bang. Nanti Kan gitu kulacak aja. kau ya proxy HP ku ya, ku cari kau, kusir Ya kau. ya ya, oke dah bang ya. Kau nggak tahu siapa aku. Ya bang, siap bang. Abang host lanjutin aja ya bang. Saya izin pamit Oke. bang. Makasih bang, Jangan makasih. kau lagi sekali kau jangan gini kalau proxy HP-mu aku udah tahu loh. Ya Ku siap cari kusir bang. kau. Hati-hati Siap, kau Bang. jangan nyebut-nyebut nama orang Bali kau. Siap, Kau Bang. teman-teman kau sudah bagi-bagi ini itu lagi. Di sini udah diusirin semua itu. Ya ya, siap bang, siap bang. Ceng Nani. Ya siap bang. Bang pamit bang. Oke, Ya. makasih Bang Wayan. Udah bang, udah. Kenapa kau mukamu sedikit? Mau nangis aku nih bang. Kenapa bisa? Aku gak tahu. Jangan-jangan kau pacari orang Bali. Orang yang pegang adat istiadat Tuhan. Sekarang berani nggak kau debat sama Edi sekarang bang? Udah ah, Kan udah. kan lagi live dia sekarang tuh. Iya, aku takut, Bang. Bukan Takut takut bang. ketularan gila. Pengen nonton aja gitu. Takut ketularan gila nanti. Nah inilah bahayanya kalau kita bawa suku ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, Shalom, Siap bang. Shalom. iya halo, salam. Shalom. Iya salam dari Yahudi mana bang ini? Dari Amurang, bang. Hah? Amurang. Amorang. Maksudnya Samorang. Samorang ya? Enggak, dari Amurang, bang. Hah? Dari Amurang. Amorang. Maksudnya? Bapak dari mana, bapak? Wih, nggak tahu. Oh dari dia. Manado. Iya, Manado Amurang. Dari Oh, Amurang. kupikir tadi Samorang bang. Samorang itu mimisan. Amurang. Bapak ini. Aneh. Amurang. Kupikir. Oh iya Amorang. Ya, bapak. Dari gereja mana? Amorang. Gemim, bapak. Imim. Protestan. Bosan? Protestan, bapak. Ah? Protestan. Oh iya. Sorry. Iya. Ini bapak ini. Bapak ini. Berapa botol pak? Tahu, Pak. Ah? Ya. Berapa botol? Ya, bapak. Memang sudah ya biasa. 3 botol. Enggak, Pak. Kopi miring. Enggak. Cuma Cap masih tikus. ya. Tapi sehat. Cap tikus tapi sehat. Ya, masih boleh, bapak. Oh. Iya. Masih bisa. Cuma memang Masih. memang enggak boleh begitu, ya kan, bapak? Oh. Tapi ya siaplah. Enggak, yang tadi bapak saya dengar gini loh. Saya juga nak terima bapak. Cuma sudah berhenti kah yang tadi kan? Yang Belum. enggak, yang ini. Buka kameranya bang. Oh, bang. Siap. Oke, buka kamera baru kita lanjutkan yang tadi. Iya, siap. Yo, Pak. Ya. Siap. Wes, cantik abang ini. Kok cantik? Ah, maksud saya ganteng. Sorry. Iya, gimana? Ini loh, Pak.
Yang tadi. Yesus tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Hah? Gagal dia kembali menjadi Tuhan. Oh, bukan kamu. Bukan ini yang tadi. Yang mana? Cap tikus. Ini kan yang lawan tadi kan? Iya, cap tikus. Hah? Cap tikus. Siapa tikus? Cap tikus, Bang. Iya kan? Ya. Berapa botol? Enggak. Cergen. Enggak, Pak. Masih sering ke gereja? Siap. Masih. Ngapain? Hah? Ngapain di sana? Di mana? Di gereja. Nah, Tuhan menyembah apa yang ya, begitulah. Menyembah siapa? Oh, kan Pak sudah tahu kan. Nah mungkin kita menyembah setan. Iya juga sih, nggak mungkin. Tapi menyembah utusan setan bisa kan? Enggak bisa. Gitu. Kalau saya enggak bisa. Bapak. Jadi yang disembah siapa? Tuhan Yesus. Nah itu terbukti. Tadi katanya nggak mungkin, ternyata itu buktinya disembah. Iya, Gimana Bapak. sih? Iya. Itu buktinya disembah. Tadi katanya nggak mungkin. Iya, Bapak. Ya toh? Maaf Bapak ya. Hah? Maaf. Maaf. Ya, udah. Ya. Berapain bang? Satu. Ini? Bapak. Dia bertanya begitu Bapak. Ini berapa? Dua. Masa Tiga ini tiga ini tiga. Jangan Bapak. Ulang lagi. Ini berapa? Bapak, kalau Bapak seperti itu, saya tidak bisa. Ya, saudara mabuk rupanya. Dia mabuk. Ini berapa? 1 sampai 3, 4, 5 saya tahu. Ini Dua. tiga ini tiga. Ya, Bapak kan ini kan yang di terapkan dua kan. Berat. 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 Ya, Bapak. Mabuknya berat. Berat Enggak. mabuknya. Enggak, Bapak. Enggak. Mabuk, lagi mabuk kan? Tidak. Mabuk. Kenapa banyak masalah? Banyak. Masalah apa aja? Biar curhat sama saya, biar ku obati dari sini. Banyak, Apa Bapak. masalahnya? Masalah perempuan kah? Pergumulan dalam apa? Pergumulan kita, Bapak, dalam keluarga, istri, banyak. Sering disakiti sama istri. Bukan. Iya, Bapak. Sering nyakiti istri. Bukan juga. Kenapa? Saya sudah bisa, Bapak. Saya sudah bisa. Sudah 15 tahun saya bisa. Sama istri. Oh gitu. Oh, ada anak. Anak sudah 15 tahun sekarang. 17 tahun sekarang dia. Oh. Tapi kita bisa itu 16 tahun. Anak sudah 17 tahun sekarang, Bapak. Oh gitu. Tapi saya kawin sampai saya kawin lagi, Bapak.
Oh, Orang sudah Jawa. ada istri lagi. Ya, orang Jawa. Hmm. Tinggalkan lagi. Gimana ya, Oh. Pak? Bagaimana Ya. saya ini? Ya, Saya kalau juga, tidak Pak. cocok, kalau tidak Sus- cocok nggak apa-apa. Nggak apa, Pak. Kita maksudnya bagi Bapak mengerti bahasa Manado? Enggak. Enggak. Gimana ya saya ini, Bapak? Gimana saya ini? Tinggal minum, dan terus minum. Terus gimana, Bapak? Karena gitulah, Bapak. Saya sih tahu. Tapi abang kerja kan? Bapak. Ya, Abang kerja. saya pernah kerja, Bapak. Saya kerja di perusahaan, Bapak. Saya koki. Tapi setelah saya kerja, kan mama bapak kan sini, Bapak. Mama bapak di sini. Tapi mereka itu sudah tua. Jadi gimana ya? Saya mau kerja lagi atau tidak, Bapak? Enggak. Aku Tenangkan diri dulu. ya. Saya jaga. Ke gereja dulu. Ya. Minta petunjuk sama pendeta gitu. Biar tenang lagi. Yang saya mau bawa ini, Bapak. Artinya begini, Bapak. Saya gak mau dengan Bapak. Mau Bapak. Mereka sudah tua. Mereka sudah kerja apa? Terus siapa yang menjaga? Sedangkan kakak saya dia kerja. Cuma saya di sini, Bapak. Akhirnya apa, Bapak? Saya cuma ya petani. Padahal saya tidak bisa petani. Keren Jadi Bunda. saya ya biar aja. Saya petani. Iya. Terus Karena bapak mama. Gimana, Bapak? Saya itu, Bapak. Betul Bapak. Saya itu peminum berat. Tapi saya mau usahakan gimana ya, Pak ya? Kalau saya hentikan itu minuman, gimana ya? Saya bingung lagi. Pernah saya hentikan, tapi cuma 2 bulan, Bapak. Ulang lagi, dan ulang terus. Saya bingung. Padahal dalam ibu saya itu bilang, coba kamu itu jangan minum terus. Ya mak. Tapi entah kenapa kok gitu terus. sudah pernah coba ini enggak? Dengarkan orang baca Quran, mengaji. Hah? Coba dengarkan orang baca Quran. Kok Biar tenang hatinya. maksudnya kok baca Quran? Jangan baca, dengarkan aja Quran itu dibacakan. Maksud? Dengarkan orang Islam baca Quran. Mana tahu dengan membaca Terus? Quran hatinya bisa tenang. Terus? Kalau nanti tenang setelah baca Quran, ya bisa aja pelan-pelan belajar Quran. Gitu. Iya loh, kan ini. Dia mabuk teman-teman, tapi giliran disuruh baca Quran langsung kabur. Berarti dia tidak mabuk, pura-pura aja dia. Dia suruh baca Quran langsung kabur. Takut dia jadi mualaf, takut.
Takut waras dia. Lucu, 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 lucu. Halo, semangat malam. Malam bang, Malam. Dari gereja mana bang ini? mohon maaf bang, saya bukan dari gereja. Saya dari Gorontalo bang. Ah, Gorontalo Dari itu. Gorontalo saya Muslim bang, Muslim. Ya, Ya. iya, iya. Gimana bang? Cuman tadi itu kan saya maksudnya tadi kan dia nanya ke abang tuh, dia nanya ke abang apa ngerti bahasa Manado. Oh, Ya makanya tadi artinya makanya tadi bahasanya itu kan dia lari bukan karena apa bang, bukan karena dia takut. Bahasa kami Sulawesi bang, maksudnya yang Sulawesi Utara itu Gorontalo sama Manado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya, Coba. Bang Juma. Aku siap. mualaf yang kemarin ini Bang Juma. Oh iya, iya, Temanku iya. sini sering bertanya, Kade. Kenapa di dalam Al-Quran firman Ini temanku mau ngomong ini yang Kristen pun masih di sini nih Bang Juma ini. Ini. Engkau Isa, awas Isa kan. Isa. Halo Bang, benar. Malik ini. Iya. Halo, halo. Halo bang, halo. Halo Bang Juma. Siap. Isa mu yang Halo. Gini Bang kan, Siap, ada siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Gini bang? Bang kan ada teman selalu ada selalu teman nanya. Dia nanya kan kenapa selalu dalam Al-Quran itu disebutkan kata kami gitu, tidak pernah firman itu mengatakan aku gitu atau saya gitu. Iya. Firman Tuhan itu. Mohon pencerahannya Bang Juma ya. Baik bang, baik. Ketika Al-Quran membahas dirinya sebagai firman Tuhan, Al-Quran memang senantiasa mengatakan kata kami untuk merujuk kepada pencipta. Nah, kenapa Allah itu mengatakan kata kami ini? Itu biasanya Tuhan sedang melibatkan makhluknya. Contoh misalnya, kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Gitu. Artinya, ketika Al-Quran itu dijaga, Allah melibatkan makhluk dalam hal ini, malaikat yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu para penghafal Al-Quran itu menghafalkan Al-Quran. Dengan kata lain, mereka sedang menjaga Al-Quran itu untuk tidak berubah. Jadi dikatakan kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga. Tapi satu hal yang perlu diingat, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Allah, meminta makhluknya untuk menyembah dirinya, Allah tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tetapi Allah selalu mengatakan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tapi kalau Tuhan melibatkan makhluknya, maka Tuhan senantiasa mengatakan kami. Artinya kami di sana, aku adalah Tuhan yang melibatkan makhlukku dalam segala hal, dalam satu hal, dalam satu keadaan. Sama seperti saya ketika saya pimpin apel pagi, bisa jadi saya mengatakan kami akan pergi, padahal yang sebenarnya pergi itu cuma aku aja. Seperti itu bang. Contoh dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, aku atau kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau,
Kenapa Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah mengatakan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau? Karena nabi-nabi terdahulu menginformasikan kepada umatnya akan datang nabi setelah dia. Contoh dalam Bible, contoh nih. Aku mengutus nabi kepadamu, aku mengutus nabi, mengutus rasul kepadamu. Itu kata Yesus. Artinya bahwa sebelum Yesus mengutus nabi setelah dia, Yesus terlebih dahulu meminta kepada Tuhannya. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus minta. Nah, setelah minta, Yesus mengatakan, aku mengutus seorang penolong. Kenapa Yesus mengutus? Karena sebelumnya dia minta kepada Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus. Berarti Tuhan melibatkan dirinya di sana dan melibatkan makhluknya di sana. Makanya dikatakan kami. Tetapi itu untuk menyatakan kebesarannya bahwa dia menguasai segala-galanya. Seperti itu bang. Seperti kalau saya berkhutbah, kami telah mengatakan. Nah, itu artinya saya sedang melibatkan teman-teman yang lain dan saya adalah sebagai penguasa pada saat itu. Tapi ketika Tuhan meminta makhluknya, manusianya untuk menyembah, maka dia mengatakan, fa'buduni, sembahlah aku. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan sembahlah kami. Itu nggak ada. Nggak ada itu bang. Sekira begitu, silakan. Satu lagi Gurunda. Sering Silakan, sini Bang, teman silakan. kita kayaknya sungkun dunda. Oh, laban megang. Kairtina salawat. Salawat bas naik bindai. Kairtina salawat itu saja. Salawat. Begini kata teman kita Bang Jumaya. Teman kita Katolik ini. Apa arti solawat? Makanya ada tertulis itu Tuhan bersolawat kepada Nabi, katanya Bang Juma. Iya. Iya, jadi solawat itu pujian. Kita memuji. Sama seperti Yesus juga dipuji. Dalam bahasa Ibrani Hosana. Hosana itu terpujilah. Terpujilah. Hosana anak Daud. Terpujilah anak Daud. Kesejahteraan, kemuliaan atas anak Daud. Bundari bagian dari. Jadi salawat itu adalah pujian, sanjungan. Tuhan sedang menyanjung hambanya bernama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita umatnya kemudian memuji Nabi Muhammad, kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pujian terhadap Nabi Muhammad wa ala alihi. Begitu juga dengan keluarganya. Itu pujian. Dan kalau yang mengucapkan itu adalah kita sebagai umatnya, itu sekaligus doa. Pujian sekaligus doa. Kenapa bisa demikian? Karena salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Salawat itu untuk kita. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah itu. Jadi salawat itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga disalawati bang. Kristen semua ini Bang Suma. Ini Kristen semua ini. Ini orang Kristen semua Bang Suma. Iya bang. Yesus itu disalawatkan di dalam Matius 23 nomor 39. Satu lagi Bang Suma. Silakan. Baik. Ini suara kita ini masuk nanti ke speaker ini 4 biji kali 5 inci Bang Suma. Waktu Bang Suma khotbah biar tercerahkan semua Kristen dan Protestan di sini, nanti 4 biji speaker kita Bang Suma itu. Itu Bang Suma. Itu Allahu Akbar. biar tercerahkan nanti semuanya, begitu Bang Suma.
Iya, iya, iya. Amin, amin, Lanjut amin, biar amin. didengar orang ini Bang Juma. Ah. Iya. Jadi kalau kita lihat Bung di dalam ketika nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya, semua manusia akan bersalawat kepada beliau. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus, sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Jadi Yesus itu diberkati, Yesus itu mengalami pemberkatan dari manusia. Sama seperti Nabi Muhammad, kita melakukan pemberkatan kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat itu adalah pemberkatan. Kita memberkati beliau. Sama seperti kita memberkati Nabi Isa, memberkati Nabi Ibrahim, dan seluruh para nabi. Itu pemberkatan salawat itu. Kita memuji Nabi Muhammad, kita memuji beliau karena beliau adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kita memuji Yesus karena Yesus adalah utusan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita memuji Nabi Musa. Makanya Islam itu selalu memujinya. Musa alaihi salam. Musa atasnya keselamatan. Yesus alaihi salam. Isa alaihi salam. Isa, Yesus atasnya keselamatan. Itu pujian sekaligus doa. Sama seperti ketika kita mengatakan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Itu adalah pujian dan itu adalah doa. Begitu Bang. Anakku begitu cantiknya dirimu, anakku begitu sehatnya dirimu. Pujian kan? Tapi itu doa. Harapan. Seperti itu. Jadi kalau Allah kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah pujian Allah kepada hambanya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin di kantor. Saya sering memuji staf saya. Bukan berarti staf saya lebih tinggi statusnya daripada saya. Enggak. Ketika ada murid saya atau sahabat atau staf saya yang berprestasi, saya sanjung, saya puji dia setinggi-tingginya di kantor, bukan berarti jabatan dia lebih tinggi dari saya. Begitulah Allah memuji Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dipuji oleh Allah? Nabi Musa turun, misi error dibuat oleh umatnya. Yesus turun, misi hancur oleh umatnya. Nabi Muhammad turun, tidak ada misinya yang gagal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhasil membuat bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Itulah makanya Allah memuji beliau. Seperti itu Abang. Ya Bang, ya makasih. Iya. Ini teman kita Bang Sama-sama. Kristen yang mau nanya Bang. Boleh. Halo Bang Juma, sehat? Sehat Bang, jumpa lagi kita. Abang tadi kan udah paparkan masalah salawat itu kan. Siap. Dalil salawat itu adanya Bang? Nabi Muhammad setiap kali disebutkan namanya di dalam Al-Quran, itu selalu pujian. Iya. Muhammadar Rasulullah. Ya. Maksudnya dalil gimana? Dalilnya adanya dalam Dalil yang seperti apa? surat. Iya, maksudnya dalil seperti apa, Bang? Entah ada yang tertulis dalam Al-Quran seperti yang Bang Juma bilang itu. Al-Quran surah ini, Al-Ahzab ayat 53. Coba kalau ada internet di sana dibuka. Al-Ahzab 53. Iya, silakan, Bang. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menceritakan. Iya, silakan. Kayak ini nah. Al-Quran 53 bisa merujuk pada beberapa hal yang berbeda tergantung pada konteks yang Anda maksud. Berikut adalah beberapa rujukan paling umum untuk istilah tersebut. 1. Hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Mengatur tentang dispensasi pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah.
Menurut pasal 53 Hi, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak tersebut lahir. Beda konteks, Bang. 2. Transaksi Anda bertanya tentang ayat yang terkait dengan salawat kan? Dibacakan ayatnya, Bang. barang atau Dibacakan ayatnya. Jangan ditanya kepada Google. Kan kata, Dibacakan ayatnya. oh, ulah sini ku Google Al-Quran dulu. Malik Al-Quran. Nggak tahu kawan ku itu cara bukanya katanya, Bang. Tapi ayatnya jelas Al-Ahzab 53 ya. Al-Ahzab 53 ayat 3. Al-Ahzab surah 53. Surah 53, surah Al-Ahzab ayat 53. Kak, kujan ni kami nung kuning. Kujan sung kuning. Maksudnya surat kai si pas ne ban ne. Surat Al-Ahzab gua ni kan. Ini bersalah. Surat Al-Ahzab di ayat 53. Sungkun suka jakai. Al-Ahzab 53 cuma di Google kamu menarik cerita nih. Tentang ibu hamil kan. Persamaan. Bukan. Baca kami ya. Bacakan kami. Betulnya suratnya tadi itu Bang. Ini Betulnya itu suratnya, Bang. Jangan nanti salah. Iya, Al-Ahzab Salah pemahaman. Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Inna Allah wa malaika. Iya, Bang. Karena salah ayat bisa salah arti. itu ibu hamil yang Ya, itu dia makanya. Jadi salah satu pujian Allah di dalam Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Di situ Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya Allah memuji Nabi Muhammad. Itulah salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur atau berbudi pekerti yang agung. Itu pujian. Bang Juma, Siap. salawat ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ya. Memang salawat ini ya, Bang Juma. Iya, betul. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bahasa pastinya apa itu? Salawat itu bisa pujian, bisa doa. Oh, bisa pujian, bisa doa ya. Oke, Bang. Ya, itu tadi yang saya contohkan. Ketika kita Contohnya, memuji, kata kawan kita Muslim, Bang. iya, Gini kata kawan kita yang Muslim. Kalau contohnya ke Nabi yang lain, sumpah Nabi Kai, contoh sebanyak. selain Muhammad Selain Muhammad, pokoknya ada pujian Allah. adakah pujian Allah seperti Muhammad itu, Bang Juma? Mau bagaimana maksudnya? ada. Nabi Isa itu dipuji sebagai manusia suci, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Itu pujian. Nabi Isa Dalilnya di mana? ketika Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya ya, ketika dikatakan dalam surah Maryam ayat 19, bagaimana Roh Kudus datang kepada Maryam menyatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita seorang anak yang lahir sebagai anak yang suci. Jadi Nabi Isa itu digemari sebagai anak yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Diberkati dimanapun beliau berada. Itu pujian. Pujian Allah salah satunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam ayat 19. Roh Kudus datang memberitakan kepadanya bahwa Maryam ini akan melahirkan seorang manusia suci. Itu Bang. Jadi seluruh Nabi itu ada pujian Allah. Pujian Allah kepada mereka. Mereka dipuji, mereka adalah orang-orang pilihan. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalakil gulaman zaqiyah. Jadi Nabi Isa itu adalah seorang anak laki-laki yang suci yang diberitakan kelahirannya sebelumnya oleh Roh Kudus kepada Siti Maryam.
Begitu Bang. Surat Maryam ayat 19. Iya. Ke Musa ada bang. Ke Musa ini doi. Maryam ayat 19. Ke Musa kata kawan kita ini bang. Langsung saja. Kalau dari Musa dekat itu, mari. Ih, Nabi Musa, lo baca seri gelar rasul Kita adi mau Nama kebenaran ada. duku japa pagi duku benaran. Oh, iya. Surga pi daraman kebenaran. Kayak mana nih yang umat abang ini? Masa malu-malu. Sungkun. Iya. Sungkun lo kita gak pagi suruh gender debat. Nih, surah Maryam berapa tadi? 19. 19. Bukan jenekan. Surah Kai. ayat 19. Iya betul. 19. Ayat 19. Dari saja. Emang minta ngerana ras. Mencakai ke semendasar kaya dia dekat rumah sungkunan. Kamu ngusur debat gua tendu. Kena ngusur rentang. Ayat 19 adalah ayat di mana malaikat Jibril Langsung. Kai de benari penunggunan du gula merongkot ukur. Begini Bang Juma, ini kawan kita yang muslim ini kan dipaksa-paknya aku bertanya. Ada yang mau kutanyakan. Sunat Abraham itu tanda apa itu Bang Juma? Perjanjian Allah, Abraham. Perjanjian itu adalah materai perjanjian Allah kepada Nabi Abraham atau Ibrahim sebagai perintah ketundukan. Siapa yang bersunat berarti dia tunduk. Siapa yang tidak bersunat berarti dia adalah pembangkang. Perjanjiannya untuk apa Bang Juma? Perjanjian apa yang dijanjikan Allah itu? Iya, itu tadi ketundukan Abraham dan keturunannya kepada perintah untuk memotong kulub, memotong dari bagian tubuh mereka. Upahnya apa Bang Juma? Sama Abraham. Itu udah pasti surga, Bang. Itu udah pasti surga, keselamatan. Karena Jadi, upahnya kalau menurut kitab kami itu tanah perjanjian. tanah Itu perjanjian. sebuah tanda sunat untuk diberikan nanti sebidang tanah untuk Abraham beserta keturunannya. Kamu kena kejadian 17 ayat 18. Ayat 41. Adi 14. Begini bang. Edi. Laki-laki yang tidak bersunat, yang dipotong kulit hitamnya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Kamu orang Kristen. Betul. Orang Kristen dibuang dari surga. Lampu tahu. Kami lebih ngerane, misalnya itu ngerane. Coba ya. Kita dulu saling tanya jawab. Coba ya. Pakai kena. Menurut Orang tidak pemahaman bersunat kitab juga suci, enggak. Bang. Siap. Orang yang tidak bersunat juga begini, nggak Bang. boleh masuk di kota Yerusalem baru. Betul. Iya. Oke, kalau masalah itu pasnya Bang bilang. Cuma yang kutanyakan kan bukan itu Bang Cuma. Perjanjian Allah dan Abraham, sunat itu kan sebuah tanda kesetiaan Abraham kepada Allah. Dan haruslah Abraham menyunat anak-anaknya semua dan sebangsanya. Bukan untuk seluruh dunia itu konteksnya Bang Cuma. Iya, memang betul. Bukan untuk seluruh dunia. Itu betul itu. Makanya umat Islam itu disunat karena mengikuti milah Abraham. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Di situ umat muslim nggak ada salahnya Bang Cuma. Cuma yang perlu yang kutanyakan tadi kan realnya itu sunat Abraham itu kan untuk tanah perjanjiannya sebenarnya. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tidak ada permasalahan dengan itu, Bang. Kenapa? Karena keturunan Abraham dalam hal ini Ismail, Ishak, kan ada tanah perjanjian diberikan kepada mereka. Kalau Ismail dia diberkati, Bang. Iya, betul, Dia diberkati. Tapi diberkati. kalau kita baca Kejadian 17 itu, satu perikop, satu bab, kita akan tahu bahwa ternyata perjanjian itu digenapi oleh
Ismail, bukan Ishak. Coba Anda baca baik-baik, saudara baca. Ismail yang menggenapi itu, bukan Ishak. Kejadian 17 ya. Itu Ismail. Aku akan ya, coba dibaca Kejadian 17. Ayat berapa? Mulai dari ayat 3. Gimana? Ayat Iya, keseluruhan, betul. dari ayat. Ini Ketika Abraham berumur 99 tahun, menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namun bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dirimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanan, negeri yang ku diami ini sebagai pendatang menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Enak. berarti itu berlaku untuk siapa Bang Juma? Keturunan Tenang lebih. Kalau kita lihat dari keturunan Abraham katanya. Coba di penekanannya di situ dikatakan bahwa aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Beranak cucu berarti Abraham dari anaknya kemudian punya cucut cicit yang sangat banyak. Yang menggenapi itu kan Ismail alaihissalam. Berarti penggenapan yang dialami oleh Nabi Abraham itu dari keturunan Ismail. Kenapa Abraham cuma satu di dalam? Kenapa? Kan gitu bang. Engkau sadar kan saya? Engkau makan dengan saya. Dia bentar Bang Juma. Siap. Kenapa Abraham cuma satu? Coba sungkun bagiannya aja sungkun. Tapi di Alkitab kenapa anak Abraham putramu yang tunggal katanya? Abraham apa no? Kayak gini. Abraham. Ibrahim maksudnya gimana bang? Dia punya anak dua. Ibrahim memang Nabi Ibrahim itu, Abraham itu memang anaknya ada dua. Yang kita pahami, kenapa? Orang Yahudi pahami. Kenapa bang? Apanya bang? Kenapa dengan Abraham? Kenapa katanya dikorbankan anak yang tunggal bang? Mau begini tuh? Oke. Pertanyaannya? Gua nindu. Kenapa? Kamu saja langsung sekali, kamu langsung. Nah, kamu langsung. Halo bang. Siap. Tapi kan yang katanya dikorbankan kan anak yang tunggal katanya bang. Penjelasannya. Iya bang. Ya. Jadi yang diminta anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Hagar, bukan anak tunggalnya Sarah. Kalau anak tunggalnya Sarah, Ishak. Kalau anak tunggalnya Hagar, Ismail. Tapi yang diminta anak tunggalnya Abraham.
Siapa di antara Ismail dan Ishak yang pernah duduk menjabat sebagai anak satu-satunya dari Abraham? Ismail, Bang. Ismail. Kalau Ishak itu anak kedua. Dan kita lihat konteks di Kejadian 21, Kejadian 22, 23. Konteksnya adalah Abraham diuji kesabarannya, kesetiaannya ketika dia memiliki anak satu-satunya yang diminta kepada Tuhan, lalu Tuhan minta untuk disembelih. Kalau sudah dua anaknya, lalu Tuhan minta diuji, minta anaknya satu, pasti Abraham ikhlas-ikhlas aja, karena toh masih ada satu anak saya. Tapi kalau benar-benar cuma satu anaknya, diminta berpuluh tahun, tiba-tiba saja diminta kembali oleh Allah, itu baru ujian yang mantap. Contoh nih Bang, kita punya anak sematawayang meninggal dunia, begitu menderitanya kita. Tapi kalau kita sudah punya anak 2, 3, 4, meninggal satu, masih ada penghibur yang lain. Nah, oleh karena itu, kenapa Nabi Ismail, anaknya Ismail disebut Ismail? Yishmael dalam bahasa Ibrani. Yishmael, mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan. Karena Ibrahim itu senantiasa berdoa apa? Tuhan berilah aku anak. Berilah aku anak. Berilah aku anak. Aku tidak ingin kemudian yang mewarisi kemudian hartaku orang lain. Aku ingin punya anak sendiri. Doanya dikabulkan. Lahir anaknya. Hendaklah engkau menamai dia Yishmael. Inilah anak yang dikasih. Nah, jadi diminta dipersembahkan anak tunggal, anak satu-satunya, tidak punya adik, tidak punya kakak, satu-satunya anak tunggal ya Ibrahim. Makanya di Bible itu terjemahannya agak aneh. Persembahkanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Loh, kok bisa? Kok bisa ada penambahan yaitu Ishak? Seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya sampai harus ada Ishak. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Lagian kalau kita membaca dalil Bang, di kejadian simpelnya begini. Di Kejadian 21 yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar dan Ismail. Yang tinggal di Hebron itu adalah Sarah dan Ishak. Jadi saya ulang lagi Bang, Kejadian 21 nomor 14, yang tinggal di Berseba, Hagar dan Ismail. Yang tinggal di Hebron, Sarah dan Ishak. Kemudian Abraham mempersembahkan anaknya di mana? Di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, dia mengembalikan anak itu ke ibunya. Faktanya, di dalam Kejadian 22, nomor 19, Abraham kembalikan anaknya ke Berseba. Berarti dia mengembalikan anak itu ke ibunya. Siapa yang di Berseba Bang? Hagar. Berarti yang dipersembahkan adalah Ismail, bukan Ishak. Kalau Ishak harusnya dikembalikan ke Hebron. Faktanya nanti Abraham ke Hebron ketika dia datang ke sana untuk membelikan tanah bagi istrinya Sarah untuk dikuburkan. Itulah yang terjadi. Tetapi dalam hal ini abangku, itu bukanlah suatu permasalahan akidah yang berat. Karena baik Ismail maupun Ishak tidak ada yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan adalah binatang. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ketika zaman Abraham, Tuhan minta manusia dan Tuhan menggantikannya dengan binatang. Sekarang di masa Nabi Musa, di masa Yesus, Tuhan minta kemudian binatang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang. Diganti dalam konsep Kristen menjadi manusia. Itu masalah besar. Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Kenapa dipersembahkan? Sementara Tuhan tidak minta persembahan darah manusia. Tuhan hanya minta persembahan darah binatang. Bahkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam,
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti hewan, binatang. Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang, Bang, bukan manusia. Di situ dia. Saya kira demikian, abangku. Ada lagi? Si pertanyakan dulu deh. Coba. Ada Bang Cuma tadi. Bang Cuma. Siap. Bukan masalah pengorbanannya itu ya Bang Cuma. Tapi ada yang membingungkan bagi aku. Kenapa Allah meminta anaknya yang tunggal, sedangkan anak itu ada dua. Apa arti anak yang tunggal itu? Nah, Dari mananya kita supaya bisa mendapat anak yang tunggal itu? nah gini Bang. Sebenarnya pada saat tragedi Tuhan meminta anak Abraham, Ishak belum hadir di bumi. Baru Ismail yang Begini ada. Bang Cuma. Begini Bang Cuma. Menurut ada tradisi Yahudi, istri yang pertama itu istri yang sah. Menurut tradisi Abraham. Oleh Abangku. karena itu dari situ dihitung anak gitu. Ya oke. Itu penafsiran. Itu penafsiran. Kenapa saya katakan penafsiran? Karena kalau kita mengatakan Hagar bukan istri sah, berarti kita sedang memfitnah Abraham melakukan persinahan dan Ismail anak haram. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Kalau istri tidak sah artinya istri apa Bang? Bukan istri tidak sah, aku bilang. Menurut hukum orang itu dulu, istri pertama, dari istri pertama, walaupun anaknya paling muda, itu dikatakan menjadi anak yang tunggal. Ada dalil Bang di Bible? Bagiku kan agak bingung juga. Harus dicari dulu Bang. Ya silakan. Silakan. Harus dilengkapi dulu datanya. Kene kali bengeranya baca udara lebih berindat. Ya, lu begini. Pandai lebih sorong dulu. Tak udara mi. Aku nyari dulu kayak sungguh nih lebih. Begini yang meriah. Mungkin baca itu nisab. Ya sungguh. Berat nih sih. Begini Bang Cuma. Iya. Kami cari dulu nih. Kami turun dulu sebentar entah. Parkun kami kan dulu orang yang lain dulu Bang Cuma. Biar Siap. apa nanti kami ini Bang Cuma ya. Biar kami kaji dulu ini nanti sampai jam 2 ini. Baik. Izin pamit dulu Bang Silakan, Cuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan. Ya, menarik teman-teman ya. Teman-teman kita ada yang mu'alaf. Kemudian mereka berkumpul bersama-sama membahas tentang perbandingan agama. Dan serunya itu karena sambil nonton Bang Suma kan gitu. Iya kan? Serunya itu di situ. Ini yang jarang terjadi. Itu yang jarang terjadi teman-teman sekalian. Sangat jarang terjadi. Ada orang kumpul mu'alaf atau Islam dan Kristen, lalu mereka membahas tentang perbandingan agama dan secara live mereka sedang menonton Bang Suma. Coba gimana itu? Itu terkeren maksudku. Terkeren menurut saya. Karena kenapa? Gimana ya? Orang itu kan sensitif. Iya kan? Sensitif. Bisa jadi orang lempar-lemparan kaca. Ya kalau sahabat oke lah. Teman oke lah. Tapi kalau sudah sampai pada puncak di mana pihak sebelah tidak mau menerima, bisa lempar-lemparan kaca mereka. Tapi teman-teman kita keren, luar biasa.
Luar biasa. Kita aja nih di sini, ini antar HP, antar lintas wilayah hanya melalui sosmed aja kadang ribut. Nah, sementara mereka ketemu offline, duduk barengan sambil minum, nonton Bang Zuma live. Habis itu mereka berdebat tentang agama, tapi mereka tidak ribut, mereka saling menghargai. Keren, luar biasa, patut dicontoh teman-teman kita yang tadi.